Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita dapat berkumpul pada perkuliahan kali ini. Yang terhormat Pak Ade Suryanda selaku dosen mata kuliah Ilmu Alam Dasar dan juga teman-teman mahasiswa semua yang saya banggakan. Dan juga saya harap dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi dan juga video tentang teknologi kelautan. Sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Boleh di next? Oke, yang pertama itu ada Salsabila Mutiara Alifa, kemudian ada Nadia Zahra, kemudian ada Yasmi Indah Rizky, kemudian ada Widya Sariar Sono Putri, dan juga yang terakhir saya sendiri sebagai moderator Wahyu Setiawan. Nah, mungkin di sini sebelum masuk ke pembahasan intinya itu teman-teman, kita harus mengetahui dulu latar belakang tentang teknologi kelautan pada materi kelompok ini terlebih dahulu. Selama ini kita sering mengabaikan gitu ya dunia laut. Padahal jika ditelah lebih dalam gitu teman-teman, negara kita ini mampu berkembang hingga seperti ini bergantung pada kondisi laut Nusantara tersebut. Pengetahuan masyarakat Indonesia tentang kelautan sangat kecil, apalagi jika diminta untuk memajukan dunia kelautan tersebut gitu. Ilmu tentang dasar saja banyak yang tidak mengerti gitu. Indonesia adalah lautan yang ditaburi beberapa pulau, bahkan ribuan pulau gitu. Bukan pulau yang dikelilingi lautan, sehingga seharusnya yang menjadi perhatian besar itu pemerintah dan juga masyarakat ada lautannya, bukan daratannya, yang biasanya hanya sebagian kecil dari wilayah Indonesia tersebut. Boleh di next. Nah, untuk sebuah kemajuan yang dibutuhkan bukan hanya ilmu tentang bidang yang akan dimajukan tersebut, melainkan juga teknologinya yang akan sangat mempengaruhinya. Seseorang menggunakan teknologi karena ia memiliki akal. Dengan akalnya tersebut, ia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, lebih aman, mudah, nyaman, dan juga sebagainya. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Boleh di next. Nah, berikut ada teknologi kelautan dan ilmu kelautan, mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke teknologi kelautan dan ilmu kelautan. Boleh di next slide. Ilmu kelautan atau marine science oceanography, pengetahuan tentang hal-hal yang berada di permukaan dan di dalam laut sampai dengan terdalamnya, termasuk bagaimana interaksi sesamanya. Di bawah ini adalah pengelompokan disiplin ilmunya. Yang pertama itu ada biologi laut atau marine biologi, mempelajari bagaimana organisme di laut itu hidup dan berinteraksi satu dengan lainnya dan dengan lingkungannya. Yang kedua itu ada kimia laut atau marine chemistry yang mempelajari tentang nasib dari organisme di dalam lautnya itu sendiri. Boleh di next slide. Yang ketiga itu ada geologi laut atau marine biologi, mempelajari bentuk batuan di dasar laut yang dapat memberikan informasi sejarah yang terekam di komposisi sedimentasi mineral, prediksi pemanasan global, dan kenaikan permukaan laut. Nah, yang keempat itu ada oceanografi fisika atau physical oceanography, mempelajari sifat-sifat fisik dan gerakan air laut dan mempengaruhi terhadap lingkungan hidup kita. Yang terakhir atau yang kelima itu ada spesialis kebijakan laut atau marine policy specialist, mempelajari kebijakan atau polis pemerintah terkait manajemen dan penggunaan sumber daya kelautan. Boleh di next slide. Terus selanjutnya itu ada teknologi kelautan, cabang dari engineer atau rekayasa yang mengkhususkan diri pada teknologi yang digunakan untuk memanfaatkan laut untuk kesejahteraan umat manusia. Skop tradisional teknologi laut itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada teknik perkapalan atau naval arsitektur, mempelajari cara mendesain kapal. Yang kedua ada teknik sistem perkapalan atau marine engineer, mempelajari tentang permesinan kapal.
Yang terakhir ada teknik kelautan atau ocean engineer, mempelajari lingkungan laut untuk menentukan pengaruhnya terhadap bangunan apung atau fixed di kelautan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya Sanaputri. Selanjutnya masuk ke perkembangan teknologi kelautan. Laut adalah salah satu tempat bergantungnya masyarakat Indonesia dalam mencari sumber mata pencarian. Masyarakat Indonesia memanfaatkan laut sebagai ladang mencari nafkah dengan bekerja sebagai nelayan. Next. Sebelumnya, apa sih pengertian teknologi kelautan sendiri? Nah, teknologi kelautan adalah memanfaatkan kekayaan sumber daya yang dimiliki untuk menyejahterakan rakyat yang diimbangi dengan upaya menjaga keberlanjutan dengan mematuhi ekologis. Nah, teknologi yang dikembangkan perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan kearifan ekologi. Oleh sebab itu, perlu adanya iptek yang dapat mendukung dalam sektor ini. Pemanfaatan teknologi bisa digunakan untuk pengolahan, budidaya, produksi, maupun penangkapan ikan. Selama ini, penggunaan iptek untuk sumber daya kelautan, khususnya perikanan, masih minim. Ragam teknologi yang berasas keseimbangan ekonomi ekologi yang perlu dikuasai mencakup bioteknologi untuk memanfaatkan biodiversitas, teknologi eksplorasi, dan teknologi konservasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada perkembangan teknologi penangkapan ikan. Pada zaman prasejarah, penangkapan ikan dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, biasanya dilakukan di sekitar pantai atau di perairan dangkal dan bahkan hanya menggunakan tangan. Selanjutnya, pada zaman sekarang, pada abad ke-20 ini berkembang pesat sesuai dengan perkembangan pengetahuan manusia. Di antaranya ada pembuatan alat tangkap ikan sudah menggunakan pabrik, penangkapan ikan dengan peralatan yang otomatis menggunakan komputer, dan menggantikan serat alami dengan serat sintetis yang lebih kuat dan lebih mudah diproduksi massal. Selanjutnya ada jenis-jenis alat tangkap ikan di Indonesia. Yang pertama ada penangkapan ikan tanpa melukai, yaitu dengan memanfaatkan alat pengunci pemilin. Yang kedua ada penangkapan ikan dengan tangan. Selanjutnya ada penangkapan ikan dengan alat yang melukai dengan menggunakan alat tombak dan fish plumpets. Yang ketiga ada penangkapan dengan jalan memabukkan atau pembisuan dengan cara kimiawi, potas, retonon, barbasko, cyanida, atau potasium. Bisa juga dengan cara elektrik pada ikan air tawar. Dan yang keempat ada penangkapan ikan dengan pancingan menggunakan umpan. Bisa juga dengan menggunakan rawai tuna, UHT, pancing tondan, pancing tangan, pancing hanyut, dan penangkapan dengan perangkap. Selanjutnya ada aplikasi teknologi kelautan. Aplikasi teknologi dalam dunia kelautan di Indonesia. Yang pertama ada sistem informasi nelayan pintar, yaitu aplikasi berbasis Android guna membantu nelayan dan petambak garam dalam menjalankan usaha. Yang kedua ada e-logbook, adalah aplikasi pengganti formulir logbook konvensional sehingga penggunaannya mudah, cepat, dan akurat. Yang ketiga ada e-borang, adalah aplikasi yang digunakan observer perikanan untuk mengisi data penangkapan ikan secara elektronik sehingga memudahkan Direktorat Jenderal Penangkapan Perikanan tangkap KKP dalam memperoleh data penangkapan ikan secara cepat dan akurat. Lalu ada INDSO adalah Infrastruktur Development for Space Oceanography, adalah program yang didesain untuk memantau kondisi perairan Indonesia termasuk biogeokimia dan ekosistem dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam mengimplementasinya. Lalu ada penggunaan radio L-band, Global Positioning System atau GPS dan lainnya.
Bisa juga dengan peta 3D dari karang yang dibuat oleh para pakar kelautan di California untuk membantu pelestarian karang. Dan yang terakhir ada Ocean Cleanup yang diprakarsai dan dipimpin oleh Boyan Slat, adalah seorang warga Belanda berusia 20 tahun. Proyek ini bertujuan untuk membersihkan bertonton plastik di lautan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Yasmin atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan. Di sini ada teknologi IPTEK Indaraja untuk penangkapan ikan. Terdapat beberapa jenis satelit yang mampu melakukan observasi terhadap fenomena yang terjadi di permukaan bumi, termasuk di permukaan laut. Saat ini terdapat 3 satelit yang banyak digunakan untuk keperluan identifikasi dan pemantauan fenomena oceanography, yaitu yang pertama ada satelit NOAA, yaitu National Oceanic and Atmospheric Administration milik Amerika. Satelit ini membawa berbagai sensor dan salah satunya adalah sensor AVHRR, yaitu Advanced Very High Resolution Radiometer. Bisa di next. Lalu ada satelit Seastar yang membawa sensor sea waves menghasilkan data konsentrasi klorofil yang berkaitan erat dengan konsentrasi plankton di laut. Yang ketiga ada satelit Fengyun. Satelit ini membawa sensor untuk mendeteksi suhu permukaan laut di konsentrasi klorofil di laut. Lalu di sini ada video yang sudah kami siapkan. Lebih dari 70% permukaan bumi terdiri dari lautan. Malahan, sebagian daratannya berada di bawah permukaan laut. Tapi anehnya, kita baru menjamah 5%-nya aja. 12 astronot telah berhasil mendarat di bulan, tapi baru 4 orang yang berhasil melakukan penyelaman berawak menuju tempat terdalam di seluruh dunia, Palung Mariana. Tantangan terbesarnya tentu saja tekanan. Di laut dalam, suhunya sangat rendah, jarak pandangnya 0, dan tekanannya sangat kuat sehingga jauh lebih sulit mengirimkan manusia ke dasar laut daripada ke ruang angkasa. Meski gak kasat mata, tekanan udara bisa menghimpit tubuh kita hingga sekuat seratusan gajah dewasa atau 50 pesawat jumbo jet yang menimpa kepala kita. Tekanan di dalam air 1000 kali lebih kuat daripada di darat. Sedangkan di ruang angkasa, tekanannya bisa turun sampai 0 saat kita melewati atmosfer bumi. Para ahli telah memetakan planet, tapi sampai sejauh ini mereka belum bisa memetakan dasar laut. Laut nggak bisa dipetakan dengan metode gelombang radio seperti halnya ruang angkasa, karena di situ terdapat triliunan liter air sebagai penghalang. Samudra Pasifik terus menyempit, sedangkan Atlantik makin luas. Bertahun-tahun lalu, Samudra Atlantik sama sekali belum ada dan baru terbentuk setelah Amerika Utara dan Selatan saling terpisah. Saat ini areanya terus meluas hingga 5 cm setiap tahun. Sedangkan Pasifik makin ciut aja tuh. Laut juga punya suara khas yang disebut bloop. Suara kuat berfrekuensi rendah ini bisa bikin kita langsung ngacir. Para ahli mendeteksi suara bloop pada tahun 1997, tapi setelah beberapa tahun diteliti lagi, ternyata bunyi ini berasal dari retakan gunung es yang menjauhi gletser. Di dalam laut juga ada danau dan sungai. Campuran air asin dan hidrogen sulfida bisa membentuk senyawa yang lebih padat dari perairan sekitarnya, lalu terbentuklah danau dan sungai yang mengalir di dasar laut. Air terjun terbesar di dunia, Katarak Selat Denmark, juga berada di bawah perairan Islandia dan Greenland. Tingginya 3.500 meter dan airnya hampir 2.000 kali lebih banyak dari Niagara. Air terjun bawah laut ini bisa terbentuk karena air dingin jauh lebih padat dari air hangat. Makanya bisa mengalir ke dalam laut Irminger yang suhunya lebih hangat. Rangkaian gunung terpanjang juga tersembunyi di bawah air, namanya Mid-Ocean Ridge dan panjangnya hampir 65.000 km. Manusia baru bisa menyingkap 1%-nya saja dan ternyata pengetahuan kita soal gunung ini masih sangat minim kalau dibandingkan dengan Mars atau Venus. Challenger Deep, bagian terdalam dari Palung Mariana, adalah jurang kecil yang berada di kedalaman 11.000 meter. Kalau dimasukkan ke Challenger Deep, puncak Everest nggak akan kelihatan dari permukaan air, malahan selisihnya masih terpaut 2 kilometer. 94% organisme hidup di air dan hampir 2/3 kehidupan laut masih belum terjamah. Berbagai spesies baru juga terus bermunculan, termasuk yang wujudnya serem-serem seperti hiu goblin, ikan fangtooth, dan hiu berjumbai. Kedalaman laut memang penuh misteri.
Ada juga harta karun yang tersimpan di bawah air. Laut mengandung sekitar 20 juta ton emas, tapi kita nggak bisa mengambil ataupun menambangnya dengan budget pas-pasan. Logam mulia ini tersebar di seluruh dasar lautan, dan kalau kita bisa mengambilnya, tiap manusia di bumi akan dapat sekitar 4,08 kg emas. Koral di perairan dangkal perlu melindungi diri dari sinar matahari. Caranya dengan membentuk lapisan pelindung yang bisa menangkal paparan sinar matahari. Mungkin kayak pakai tabir surya alami ya. Koral juga termasuk makhluk hidup, tapi nggak punya mulut, mata, atau organ lain sehingga lebih mirip seperti batu. Ia termasuk hewan laut tak bertulang belakang. Sejumlah oksigen di bumi bersumber dari lautan, bahkan menurut para ilmuwan, jumlahnya sekitar 50-80%. Oksigen ini dihasilkan dari tumbuhan laut yang mayoritas berupa alga. Tsunami bisa mencapai ketinggian 30 meter, tapi gelombang di bawah airnya bisa setinggi 240 meter sebelum akhirnya pecah. Ikan yang hidup di Samudra Antartika punya protein yang berfungsi sebagai bahan anti beku alami. Protein ini menempel pada kristal es agar tubuh ikan nggak ikut beku saat hawanya sangat dingin. Coba deh, dekatkan cangkang kerang ke telingamu. Ada sayup-sayup suara ombak yang memecah pantai nggak? Sebetulnya sih cangkang tadi cuma memperkuat suara berisik yang bersumber dari sekitarmu. Lautan dihiasi oleh berjuta gunung berapi dan 80% letusan gunung berapi terjadi di dalamnya. Ubur-ubur termasuk hewan laut paling tua di dunia, nenek moyangnya hidup 500-700 juta tahun lalu. Bahkan, umurnya 2 kali lebih tua dari dinosaurus pertama yang baru muncul 240 juta tahun lalu. Hiu juga sudah mendiami lautan selama ratusan tahun, yaitu sekitar 400 juta tahun. Meski nggak bertulang sejati, hewan ini masih punya tulang rawan. Tulang serupa juga ada di hidung dan telinga kita. Kulit hiu tertutup oleh bahan mirip gigi, bukan sisik, sebutannya denticula. Karena teksturnya sekasar amplas, gerak hiu jadi lebih gesit dan tenang. Hiu lentera katai adalah hiu sekaligus ikan laut terkecil karena panjang tubuhnya nggak sampai 20 cm. Lobster sudah ada di bumi selama hampir 500 juta tahun. Para ilmuwan telah menemukan sejumlah fosil lobster raksasa berukuran 2 meter yang termasuk lobster terbesar yang pernah hidup di zamannya. Lumba-lumba bisa berenang sambil tidur karena cara tidurnya setengah terjaga. Saat tidur, kedua matanya menutup secara bergantian. Penyu laut cukup lihai menyesuaikan diri dan bisa ditemukan di semua benua kecuali Antartika. Gurita termasuk hewan laut unik karena berdarah biru, punya 3 jantung, dan 9 otak. Otak pusatnya 1 dan 8 lainnya tersebar di lengan, dan lengan gurita juga bisa tumbuh lagi setelah 100 hari. Spons laut nggak punya kepala, mata, mulut, tulang, paru-paru, jantung, dan otak, tapi tetap digolongkan sebagai makhluk hidup. Meski nggak mirip ikan, kuda laut termasuk ikan loh. Hewan ini nggak punya perut maupun gigi. Sistem pencernaannya super ngebut, sehingga ia harus selalu makan agar tetap hidup. Setiap harinya, ia bisa menghabiskan sampai 3.000 udang laut. Ada tempat unik di Samudra Pasifik yang letaknya sangat jauh, namanya titik terpencil dan jaraknya sejauh 2.400 km dari daratan terdekat. Tempat ini sangat sulit diakses karena bukan berupa daratan dan orang yang pertama menemukan tempat ini pada 1992 pun belum pernah datang ke sana. Lautan gak disambar petir sesering daratan, tapi saat ada sambaran petir, akibatnya akan jauh lebih parah. Karena air termasuk penghantar listrik, akibatnya petir akan langsung menyebar ke seluruh lautan. Air dingin di sekitarmu saat berenang memang menyegarkan, tapi air bukan lapisan pelindung dan kamu masih bisa terbakar matahari. Air cuma memantulkan 10% sinar UV, sedangkan pasir memantulkan 15% lebih banyak sinar matahari. Suhu di lautan bervariasi, kadang bersuhu 4 derajat Celcius, sementara ada juga ventilasi hidrotermal di dasar laut. Lubang ini melepaskan air yang suhunya mencapai 400 derajat Celcius. Ada yang disebut fenomena lautan susu, yaitu saat air bisa bersinar dengan cahaya cantik. Area ini sangat luas sehingga kamu bisa melihatnya bersinar dari ruang angkasa dan fenomena misterius ini biasanya bisa dilihat di Samudra Hindia. Terkadang, saat bersantai di pantai, kamu bisa melihat kilatan hijau di cakrawala. Hal ini terjadi karena atmosfer membiaskan sinar matahari saat melaluinya, setelah itu atmosfer menghamburkan sinarnya menjadi berbagai warna.
Seperti sebuah prisma yang menghamburkan sinar, kemudian kita melihatnya sebagai pelangi kecil. Lubang hitam punya kekuatan gravitasi yang sangat ekstrim dan bisa menarik semua objek yang memasukinya. Sinar pun gak akan bisa lolos darinya. Hal serupa juga terjadi di lautan. Fenomena ini disebut sebagai pusaran air raksasa yang terkadang ukurannya lebih besar dari seluruh kota dan berputar cepat melawan arus utama, memilin miliaran ton air dan semua benda lain yang menghalangi. Oke, teman-teman, tadi kita udah menyaksikan video dan juga pemaparan gitu. Mungkin di sini saya mau memberikan kesimpulan dari pemaparan materi kami dan video pada hari ini ya. Kesimpulan adalah sejarah maritim di Indonesia amat sangat panjang gitu, teman-teman. Telah dimulai sejak manusia Austronesia itu berpindah ke kawasan Asia Tenggara. Tradisi maritim kita itu jauh lebih tua daripada lainnya gitu. Hal ini disebabkan karena nenek moyang kita hidup dalam sebuah kawasan yang akrab dengan laut, sampai ada lagu gitu yang berjudul Nenek Moyangku Seorang Pelaut gitu ya. Lalu ilmu kelautan atau marine science oceanography merupakan pengetahuan tentang hal-hal yang berada di permukaan dan dalam laut sampai juga yang terdalam itu, termasuk bagaimana interaksi dengan sesamanya seperti biologi laut, dan juga kimia laut, geologi laut, oceanografi, dan juga spesialis kebijakan laut. Sedangkan pengertian teknologi kelautan itu sendiri adalah memanfaatkan kekayaan sumber daya yang dimiliki untuk menyejahterakan rakyat yang diimbangi dengan upaya menjaga keberlanjutan dengan mematuhi ekologis seperti teknik perkapalan atau naval arsitektur, teknik sistem perkapalan atau marine engineering, dan juga teknik kelautan itu sendiri atau ocean engineering. Terus juga laut adalah salah satu tempat bergantungnya masyarakat gitu teman-teman dalam mencari sumber mata pencarian. Masyarakat di Indonesia memanfaatkan laut sebagai ladang mencari nafkah dengan bekerja sebagai nelayan dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita di sini semuanya itu perlu adanya ilmu pengetahuan teknologi yang dapat mendukung keberlangsungan sektor ini. Pemanfaatan teknologi bisa digunakan untuk pengolahan, budidaya, produksi, maupun penangkapan ikan seperti halnya aplikasi teknologi dalam dunia kelautan. Seperti yang udah dipaparin tadi yang di slide-slide sebelumnya. Yang pertama ada sistem informasi nelayan pintar, ada e-logbook, ada e-borang, ada INDSO, dan juga penggunaan radio Alban. Terus ada Global Positioning System atau GPS, ada peta 3D, ada The Ocean Cleanup, dan juga yang terakhir ada teknologi iptek Inderaja untuk penangkapan ikan yang lebih matang dan lebih mumpuni lagi. Mungkin itu aja kesimpulan dan juga pemaparan materi serta video dari kelompok kami, kelompok 9. Kami tutup. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya silahkan drop di kolom chat dan sebagainya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.